Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang kami hormati, Ketua IDI Kabupaten Aceh Tengah. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Idawati SSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menanamkan kecintaan pada profesi bidan dan mempererat tali silaturahmi, dan untuk dapat merenung kembali di usia 64 tahun Ikatan Bidan Indonesia masih tetap komitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Dalam peringatan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ini, kami juga mengadakan kegiatan yang sudah dilakukan, di antaranya olahraga atau gerak jalan santai keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia Aceh Tengah, bakti sosial pelayanan KB gratis, dan pengobatan sederhana di desa Serulun. Pada hari ini juga akan dilaksanakan seminar ilmiah bersama narasumber yang telah dipilih oleh keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia Aceh Tengah dengan tema penanganan kegawat daruratan ibu hamil bersalin dan nifas, yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. M. Yusuf MKOG SPOG. Adapun peserta semua kegiatan baik yang sudah ataupun yang belum dilaksanakan adalah seluruh bidan yang berada di Aceh Tengah. Bapak Sekda yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini terlaksana. Selanjutnya, sambutan Ketua IDI Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan oleh Ibu Sukriya SST MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tahun ini IDI telah genap berusia 64 tahun, usia yang sangat matang dengan banyak pengalaman yang sudah dilalui. Sebagai organisasi profesi, pengalaman adalah kekayaan untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Salah satunya adalah liberalisasi pelayanan kesehatan dalam era globalisasi saat ini. Untuk itu, IDI perlu melakukan konsolidasi ke dalam dan advokasi ke semua stakeholder terkait untuk penguatan profesi dan menyiapkan anggota dalam menghadapi tantangan tersebut. Di Aceh Tengah saat ini memiliki 16 ranting ikatan bidan yang masing-masing berada di kecamatan, memiliki anggota yang aktif lebih kurang 600 orang, yang belum aktif lebih kurang 400 orang, di antaranya sebanyak 262 adalah bidan PTT yang saat ini sedang diperjuangkan nasibnya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Sekda yang berhormat dan Kepala Dinas saya selaku Ketua di Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Aceh Tengah, mohon kiranya Bapak membuka kembali penerimaan pegawai tidak tetap untuk adik-adik bidan yang ada di Aceh Tengah ini, mengingat banyaknya tenaga bidan yang tidak memiliki lahan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan memohon kiranya melibatkan kami di kepengurusan IDI dalam hal penerimaan PTT tersebut, dan diharapkan terbuka dan transparan dalam hal ini. Karena sebagaimana kita ketahui, bidan adalah sebagai pendamping perempuan agar perempuan mampu melahirkan dengan aman dan anaknya dapat bertumbuh dan berkembang sehat. Diperlukan bidan yang mumpuni, cerdas, mampu memanfaatkan tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan global. Karena bidan juga merupakan salah satu tenaga kesehatan profesional yang memiliki posisi penting dan strategis, terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kesakitan dan kematian bayi. Sesuai dengan komitmen bidan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, maka tema Hari Ulang Tahun IDI yang ke-64 tahun 2015 ini adalah bidan mengawal 1000 hari pertama kehidupan
usia harapan hidupnya 64 tahun. Jadi sudah sangat dewasa, sudah sangat matang, bahkan bisa disebut lingkungannya nenek-nenek 64 tahun. Organisasinya maksud saya, mudanya masih muda-muda, organisasinya sudah nenek-nenek. Jadi mudah-mudahan dengan usia yang demikian, organisasi ini akan mengelola seluruh tingkat di setiap tingkatan itu akan semakin memiliki kompetensi kualitas sesuai dengan tema, yaitu mewujudkan generasi berkualitas sebagai salah satu cita-cita dari ini. Tetapi juga memahami kualitas ini jangan dari aspek fisik saja. Kalau itu dari bidang-bidang dan kesehatan, ya mungkin melihatnya dari kacamata aspek kesehatan fisik. Tetapi saya berharap bahwa kualitas itu dimaknai secara luas, bukan hanya fisik, tetapi tujuannya juga harus berkualitas. Karena untuk mendukung kualitas, kalau dikatakan seseorang itu memiliki kompetensi, memiliki kualitas, 3 aspek penting yang harus dimiliki. Pertama, kualitas intelektual. Yang kedua, kualitas emosional. Yang ketiga, kualitas spiritual. Kalau intelektual itu berkaitan dengan pengetahuan termasuk skill yang ibu-ibu bidan memiliki keahlian di bidang kebidanan. Tetapi jangan pernah merasa cukup dengan itu. Aspek emosional, berempati, membantu sesama, merasakan, itu adalah aspek penting dari sebuah kualitas. Dan yang paling penting adalah aspek spiritual. Ini yang tidak bisa kita lupakan. Masih saja kita dengar di kalangan aparatur keseimbangan antara aspek 3 ini tadi belum. Masih kita dengar adanya aparatur yang katakan bermasalah. Tidak menjaga kehormatan organisasinya, tidak menjaga kehormatan keluarganya, tidak menjaga kehormatan diri. Masih tidak dengar. Oleh karenanya 64 tahun HUT ini seperti yang diharapkan panitia penyelenggara tadi merupakan sebuah renungan untuk meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan tingkat kompetensi kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengar harapan yang disampaikan oleh ketua ini berkaitan dengan PTT. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah senantiasa memberi perhatian terhadap hal ini, bukan hanya dari aspek ketenagaan, tetapi juga dari aspek sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas bidan-bidan yang sampai di daerah-daerah provinsi. Berkaitan dengan formasi PTT itu kewenangannya di kementerian. Pemerintah kabupaten hanya berwenang mengusung. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk menyelesaikan problema beberapa tahun yang lalu berkaitan dengan PTT yang semua kita
Indonesia hijau yang sampai saat ini belum tuntas, belum inkrah. Mudah-mudahan ini segera tuntas sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi tenaga bidan atau khususnya yang bertugas pengangkatan PTT. Jadi betapa kerugian yang kita terima beberapa tahun akibat beberapa orang yang tidak peduli, yang kurang menghargai nilai kita, yang kurang berempati, yang tidak memiliki kualitas spiritual emosional, sehingga orang lain menjadi korban. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan sehingga ke depan informasi untuk PTT ini dapat semakin baik untuk Kabupaten Sragen. Sekali lagi bahwa pemerintah Kabupaten Agam, apalagi dinas yang sangat betul sana kemari memperjuangkan ini, mudah-mudahan akan berhasil pada saatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidang kalau kita mencermati profesi ini hampir mirip dengan profesi guru, yaitu sebuah profesi pejuang, profesi pahlawan, pengabdian yang luar biasa. Oleh karenanya mari tingkatkan kompetensi diri kita dalam rangka mendukung tugas yang diamanahkan oleh profesi kita dengan sebaik-baiknya. Karena masyarakat sangat menunggu bantuan dari bidan, terutama di bidan-bidan di daerah-daerah yang bidannya masih terbatas, di daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Peran bidan ini sangat diharapkan ditunggu oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dilapor bahwa ada 600 bidan yang tergabung di dalam IDI. Menurut catatan ada sekian 400, bahkan lebih. Ada sebagian catatan 600 masih berkeliaran di luar IDI. Ini tugas pengurus IDI untuk merangkul mereka, menyatukan menjadi sebuah kekuatan sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang kuat. Mereka masih bekerja mungkin tidak di sektor dengan latar belakang pendidikan kebidanan yang dia miliki, di sektor lain karena keterbatasan itu tadi formasi. Tetapi ini seharusnya merangkul mereka menjadi sebuah kekuatan seperti yang saya sampaikan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidan di daerah-daerah terpencil utamanya, memang ini sarana dan prasarana pendukung belum maksimal, tetapi pemerintah memiliki komitmen yang kuat di 3 bidang kalau di Aceh, pertama pendidikan, kesehatan, dan kalau di Aceh itu istimewa. Jadi setiap tahun anggaran untuk ini sangat besar, tetapi yang kita tangani juga sangat luas. Ada 395 desa di Aceh. Nah, mungkin ada sebagian desa itu memiliki sarana atau prasarana yang diperlukan untuk bidan-bidan di kampung. Jadi kualitasnya masih belum, tetapi mudah-mudahan secara bertahap. Dan dengan adanya dana desa, kita harapkan juga pemerintah desa memiliki peran untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas bidan di desa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada kesempatan ini marilah kita sebagai organisasi profesi yang organisasi ini sangat dekat, sebagaimana saya katakan, dengan pengabdian langsung kepada masyarakat, pengabdian nyata yang bisa dinikmati langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya gerak-gerik kita, pola tingkah laku kita pasti dicermati oleh masyarakat. Jadi sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, maka nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi bagian penting kita perhatikan, sehingga kita mendapat kepercayaan, mendapat penilaian positif dari lingkungan kita dimanapun kita bertugas. Jadikan hari ulang tahun ke-64 ini sebagai momentum membangun sikap peradaban.